Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang uji hipotesis mengenai proporsi. Nah, apa sih sebenarnya proporsi itu? Proporsi adalah suatu pecahan, rasio atau persentase yang menunjukkan suatu bagian populasi atau sampel yang mempunyai sifat yang luas. Misalnya, yaitu suatu survei tentang tingkat pendidikan konsumen dengan mengambil sampel 70 orang. 30 orang dinyatakan berpendidikan SMU. Jadi, sampel proporsi yang berpendidikan SMU adalah 30/70, yaitu 42,86%. Kemudian, uji hipotesis proporsi ini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama yaitu uji proporsi satu populasi, dan yang kedua yaitu uji proporsi dua populasi. Yang pertama kita akan membahas mengenai uji proporsi satu populasi. Untuk uji hipotesis satu populasi, hipotesis 0 atau H0-nya yaitu P sama dengan P0. Kemudian untuk hipotesis alternatifnya atau HA yaitu P kecil dari P0 untuk uji pihak kiri dan P besar dari P0 untuk uji pihak kanan, serta P tidak sama dengan P0 untuk uji dua pihak atau dua sisi. Selanjutnya, bagaimana sih langkah-langkah atau tahapan menguji hipotesis proporsi satu populasi ini? Yang pertama, kita akan mengetahui tahapan menguji hipotesis proporsi satu populasi untuk satu pihak, yaitu pihak kanan atau pihak kiri. Nah, langkah yang pertama yaitu menentukan formulasi hipotesis. Yang kedua, menentukan taraf signifikan atau derajat kebebasan. Yang ketiga, menganalisis kriteria pengujian. Yang keempat, menentukan nilai Z dengan uji statistik. Dan yang kelima, menggambar kurva daerah kritis, serta yang terakhir yaitu menentukan kesimpulan atau keputusan yang menjadi hasil akhir dari pengujian hipotesis tersebut. Baiklah, kita akan membahas langkahnya satu persatu. Yang pertama yaitu untuk formulasi hipotesis pihak kiri, H0, P sama dengan P0, dan untuk H1 atau H alternatifnya yaitu P lebih kecil daripada P0. Sedangkan untuk uji pihak kanan, H0, P sama dengan P0, dan H1-nya P lebih besar daripada P0. Kemudian untuk taraf signifikansinya sama, baik kiri ataupun pihak kanan, dengan alfa atau derajat kebebasannya digunakan untuk melihat harga Z tabel. Kemudian kriteria pengujian untuk pihak kiri yaitu H0 diterima apabila Z0 lebih besar sama dengan dari min Z alfa. Kemudian H0 akan ditolak jika Z0 lebih kecil daripada min Z alfa. Sedangkan untuk pihak kanan, H0 diterima jika Z0 lebih kecil sama dengan Z alfa, dan H0 ditolak jika Z0 lebih besar dari Z alfa. Kemudian, untuk pengujian statistik nilai Z hitungnya pun sama untuk pihak kiri ataupun pihak kanan, yaitu dengan menggunakan rumus Z sama dengan P dikurang P0 per P akar dari P0 dikali 1 dikurang P0 per N. Selanjutnya, kurva daerah kritisnya sesuai dengan pihak yang akan diuji, yaitu jika pihak kiri berarti daerah kritis tolak H0 berada pada sisi-sisi kurva, dan begitu pula sebaliknya, jika uji pihak kanan, maka daerah kritis tolak H0 berada di daerah kanan kurva. Lalu untuk menentukan kesimpulannya, kita dapat melihat dari gambar kurva yang telah kita buat tadi. Jika nilai Z masuk dalam daerah penolakan H0, berarti H0 ditolak, dan jika masuk daerah penerimaan H0, berarti H0 diterima. Kemudian, kita akan mengetahui langkah menguji hipotesis proporsi satu populasi untuk uji dua pihak.
Untuk langkah pengujiannya sama saja seperti satu pihak yang tadi, yaitu formulasi hipotesis, taraf signifikansi, kriteria pengujian, uji statistik, kurva daerah kritis, hingga menentukan kesimpulannya. Untuk formulasi hipotesis dua pihak, H0, P sama dengan V0, dan hipotesis alternatifnya, P tidak sama dengan V0. Kemudian untuk taraf signifikansinya, oleh karena ini menguji dua pihak, maka alfanya dibagi menjadi 2, sehingga alfa per 2 ini akan digunakan untuk melihat harga Z-tabel nanti. Lalu kriteria pengujiannya, H0 diterima jika Z0 atau Z-hitungnya berada di antara min Z alfa per 2 dan Z alfa per 2. Kemudian H0 ditolak jika Z0 kecil dari min Z alfa per 2 atau Z0 lebih besar dari Z alfa per 2. Kemudian untuk uji statistiknya menggunakan rumus P dikurang P0 per akar dari P0 dikali 1 dikurang P0 per N. Dan untuk kurva daerah kritis sesuai dengan namanya menguji dua pihak, maka yang menjadi daerah tolaknya berada di kedua sisi, yaitu sisi kiri dan sisi kanan. Sehingga kesimpulannya H0 akan ditolak jika Z masuk dalam daerah kritis penolakan H0, dan H0 akan diterima jika Z masuk dalam daerah penerimaan H0. Nah, sekarang kita akan mencoba mengerjakan contoh soal. Seorang apoteker menyatakan bahwa obat penenang buatannya manjur hingga 90%. Ternyata, dalam sampel 200 orang, obat tersebut hanya manjur untuk 160 orang. Apakah pernyataan apoteker tersebut benar? Ujilah dengan taraf signifikansinya 5%. Nah, langkah yang pertama kita akan mencari kata kuncinya, yaitu obat tersebut manjur hingga 90%, berarti ini adalah P0-nya, sehingga P0 sama dengan 0,9. Kemudian dalam sampel 200 orang, berarti ini adalah N-nya. Lalu 160 ini adalah X. Dan 5% ini adalah alfa atau derajat kebebasannya. Kemudian menentukan formulasi hipotesisnya. H0, obat penenang buatan apoteker tersebut manjur 90%. Untuk hipotesis alternatifnya, obat penenang buatan apoteker tersebut tidak manjur hingga 90%. Sehingga kita dapat merumuskan formulasi hipotesisnya, yaitu H0P sama dengan 0,09 dan H1P kurang dari 0,09. Kemudian taraf signifikansi. Oleh karena alfanya 5% dan kita jadikan bilangan desimal 0,05. Dan jika kita lihat ke dalam Z-tabel, 0,05 ini mempunyai nilai min 1,64. Berarti ini uji satu pihak kiri. Kemudian kriteria pengujiannya, H0 diterima jika Z0 lebih besar sama dengan min Z alfa, dan H0 ditolak jika Z0 kurang dari min Z alfa. Kemudian uji statistik, kita akan menggunakan rumus P dikurang P0 per akar dari P0 dikali 1 dikurang P0 per N. Lalu kita masukkan semua yang telah kita ketahui dari kata kunci tersebut, sehingga menjadi 160 per 200 dikurang 0,9 per akar 0,9 dikali 1 dikurang 0,9 per 200. Dan kita akan mendapatkan hasil sebesar min 4,717. Lalu kita akan membuat kurva daerah kritisnya. Tadi kita telah mendapatkan nilai derajat kebebasannya, yaitu min 1,64. Nah, kita juga sudah mendapatkan nilai Z hitungnya, yaitu min 4,7. Setelah digambar, ternyata Z hitung ini masuk ke daerah penolakan H0 karena dia Z hitungnya ini lebih kecil dari min Z alfa.
sehingga mendapatkan kesimpulan yaitu H0 ditolak karena memenuhi Z0 kurang dari min Z alpha, yaitu min 4,7 ini lebih kecil dari min 1,64. Sehingga pernyataan apoteker tersebut mengenai obat penenang yang dia buat tidak dapat dibuktikan manjur hingga 90%. Contoh soal yang kedua yaitu seorang peneliti ingin menguji bahwa distribusi jenis kelamin laki-laki dan perempuan adalah sama. Sebuah sampel acak terdiri atas 4.800 orang mengandung 2.458 orang laki-laki. Dalam taraf nyata 0,05, apakah distribusi kedua jenis kelamin itu sama? Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah sama seperti tadi, mencari kata kuncinya. Kata kunci yang pertama adalah 4.800 ini bertindak sebagai N. Kemudian 2.458 ini adalah X-nya dan 0,05 adalah apa atau derajat kebebasannya. Nah, bagaimana apabila jika di soal tidak diketahui P0-nya, maka P0-nya dapat kita cari dengan menggunakan rumus X per N. Kemudian kita masukkan angkanya 2458 sebagai X dibagi dengan N-nya yaitu 4800 sehingga mendapatkan hasil 0,5. Kemudian kita akan menentukan formulasi hipotesisnya. H0 yaitu distribusi jenis kelamin laki-laki dan perempuan sama. Sedangkan H1-nya distribusi jenis kelamin laki-laki dan perempuan tidak sama. Kemudian kita akan mendapatkan rumus H0P sama dengan 0,5 dan H1P tidak sama dengan 0,5. Nah, di sini kita akan mengetahui bahwa kita akan menguji hipotesis proporsi satu populasi dengan dua pihak karena ini merupakan syarat dari uji dua pihak, yaitu P sama dengan P0 dan P tidak sama dengan P0. Nah, oleh karena itu alfanya akan dibagi dengan 2 sehingga mendapatkan hasil 0,025. Kemudian 0,25 ini akan kita gunakan untuk melihat harga dari Z tabel dan didapatlah nilai 1,96 untuk uji dua pihak. Kemudian kriteria pengujiannya, H0 akan diterima jika Z0 berada di antara min Z alpha per 2 dan Z alpha per 2. Sedangkan itu akan ditolak jika Z0 lebih kecil dari min Z alpha per 2 atau Z0 lebih besar dari Z alpha per 2. Kemudian kita akan menguji statistiknya dengan rumus Z sama dengan P dikurang P0 per akar dari P0 dikali 1 kurang P0 per N. Kemudian kita akan memasukkan rumusnya dan akan mendapatkan hasil yaitu sebesar 1,68. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat atau menggambar kurva daerah kritisnya. Sesuai dengan namanya yaitu uji dua pihak, maka daerah kritisnya akan berada di sisi kiri dan kanan kurva. Setelah kita gambar, kita akan memasukkan nilai yang telah kita dapat tadi, baik itu nilai alfanya min 1,96 dan 1,96. Kemudian kita akan memasukkan nilai dari uji statistik tadi yaitu 1,68. Nah, oleh karena nilai dari uji statistik ini berada di antara min 1,96 dan 1,96 berarti dia masuk ke dalam daerah penerimaan H0 sehingga kita dapat menentukan kesimpulannya sebagai berikut yaitu H0 diterima karena memenuhi syarat Z0 berada di antara min Z alpha per 2 dan Z alpha per 2 yaitu 1,68 ini di antara min 1,96 dan 1,96 sehingga pada taraf nyata 0,025 distribusi jenis kelamin laki-laki dan perempuan sama. Kemudian kita akan masuk pada bagian yang kedua yaitu uji proporsi dua populasi.
Uji proporsi dua populasi berarti terdapat dua populasi di dalamnya yang dilambangkan dengan P1 dan P2. Sehingga hipotesis nolnya akan menjadi P1 sama dengan P2. Dan hipotesis alternatifnya untuk uji pihak kiri P1 lebih kecil daripada P2 dan P1 lebih besar daripada P2 untuk pihak kanan, serta P1 tidak sama dengan P2 untuk uji dua pihak. Lalu, langkah-langkah untuk menguji hipotesis proporsi dua populasi untuk satu pihak pun sama dengan yang sebelumnya, yang satu populasi, yaitu dimulai dari formulasi hipotesis, taraf signifikansi, kriteria pengujian, uji statistik, kurva daerah kritis, dan kesimpulan. Untuk formulasi hipotesis pihak kiri, H0-nya yaitu P1 sama dengan P2, H1 yaitu P1 kecil dari P2. Sedangkan untuk pihak kanan, H0-nya P1 sama dengan P2 dan H1-nya P1 lebih besar daripada P2. Dan taraf signifikansinya pun sama, alfa digunakan untuk melihat harga Z-tabel. Lalu kriteria pengujian untuk pihak kiri, H0 akan diterima jika Z0 lebih besar sama dengan min Z alpha, dan H0 akan ditolak jika Z0 lebih kecil dari min Z alpha. Kemudian untuk kriteria pengujian pihak kanan, H0 diterima jika Z0 lebih kecil sama dengan Z alpha, dan H0 akan ditolak jika Z0 lebih besar daripada Z alpha. Untuk uji statistik, karena ini menggunakan dua populasi, maka akan menggunakan rumus P1 dikurang P2 per akar dari P rata-rata dikali 1 dikurang P rata-rata dikali 1 per N1 ditambah 1 per N2. Begitu pula dengan pihak kanan. Kemudian untuk kurva daerah kritis, sama saja seperti dengan satu populasi tadi. Jika uji pihak kiri berarti daerah kritisnya terdapat di bagian sisi kiri kurva. Dan jika uji pihak kanan, kurva daerah kritisnya akan terdapat di sebelah kanan kurva. Kemudian untuk kesimpulannya, H0 akan ditolak jika Z masuk dalam daerah kritis penolakan H0, dan H0 akan diterima jika Z masuk dalam daerah penerimaan H0. Untuk langkah pengujian hipotesis proporsi dua populasi dua pihak tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Dengan langkahnya yang sama yang dimulai dari formulasi hipotesis, taraf signifikansi, kriteria pengujian, uji statistik, kurva daerah kritis, dan kesimpulan. Untuk dua pihak, formulasi hipotesisnya yaitu H0 yaitu P1 sama dengan P2 dan H1-nya P1 tidak sama dengan P2. Sedangkan untuk taraf signifikansinya, karena ini dua pihak, maka akan dibagi dengan 2, dan alfa per 2 ini akan digunakan untuk melihat nilai Z-tabel. Kemudian kriteria pengujiannya, H0 akan diterima jika Z0 berada di antara min Z alpha per 2 dan Z alpha per 2. Sedangkan H0 akan ditolak jika Z0 lebih kecil dari min Z alpha per 2 atau Z0 lebih besar dari Z alpha per 2. Untuk uji statistiknya sama menggunakan rumus P1 kurang P2 per akar P rata-rata dikali 1 dikurang P rata-rata dikali 1 per N1 ditambah 1 per N2. Untuk kurva daerah kritisnya, daerah penolakannya terdapat di kiri kanan kurva, sehingga mempunyai dua daerah penolakan. Dan kesimpulannya, H0 akan ditolak jika Z masuk ke dalam daerah kritis penolakan H0. Begitu pula sebaliknya, H0 akan diterima jika Z masuk dalam daerah penerimaan H0. Baiklah, kita akan masuk ke contoh soal uji proporsi dua populasi untuk satu pihak dengan contoh soal sebagai berikut.
Dua orang perawat A dan B masing-masing telah bekerja selama 7 tahun dan 10 tahun. Kepala Puskesmas Tembesi beranggapan bahwa persentase melakukan kesalahan perawat A lebih besar daripada B. Untuk menguji hipotesis tersebut, diambil sampel sebanyak 50 pasien yang dirawat oleh perawat A dan 60 pasien yang dirawat oleh perawat B. Dari sampel tersebut, perawat A membuat 15% kesalahan perawatan dan perawat B membuat kesalahan sebesar 12%. Apakah klaim kepala puskesmas tersebut benar? Ujilah dengan derajat kebebasan 5%. Nah, dalam hal ini, langkah yang dapat kita lakukan yang pertama yaitu adalah mencari kata kuncinya. Kata kunci yang pertama terdapat pada 50 pasien dan 60 pasien yang akan menjadi N1 dan N2-nya. Kemudian 15% dan 12% ini akan bertindak sebagai X1 dan X2. Lalu 5% ini akan digunakan untuk alfanya sebesar 0,05. Dan kita akan mencari nilai P1 dan P2-nya dengan menggunakan rumus X1 per N1 atau X2 per N2 sehingga didapatkan hasil P1 sebesar 0,03 dan P2 sebesar 0,02. Kemudian kita juga akan mencari P bar atau P rata-rata dengan menggunakan rumus X1 per N1 ditambah X2 per N2 yang akan didapatkan hasil sebesar 0,02. Lalu kita akan merumuskan hipotesisnya. H0, perawat A lebih banyak melakukan kesalahan dibanding perawat B. Sedangkan H1, perawat A tidak lebih banyak melakukan kesalahan dibanding perawat B. Dan dapat disimpulkan formulasi hipotesisnya yaitu H0 P1 sama dengan P2, H1 P1 lebih besar daripada P2. Kemudian kita akan menentukan taraf signifikansinya. Tadi telah kita ketahui bahwa alfanya sebesar 5% atau 0,05. Dari alfa ini, kita akan gunakan untuk melihat harga Z-tabel, sehingga didapatkan 1,64 untuk uji satu pihak kanan. Kemudian kriteria pengujiannya, H0 akan diterima jika Z0 lebih kecil sama dengan Z alfa, dan H0 akan ditolak jika Z0 lebih besar dari Z alfa. Lalu untuk uji statistiknya, dikarenakan ini merupakan dua populasi, sehingga menggunakan rumus P1 dikurang P2 per akar dari P rata-rata dikali 1 dikurang P rata-rata dikali 1 per N1 ditambah 1 per N2. Lalu kita masukkan angka yang telah kita ketahui tadi dan akan didapatkan hasil sebesar 0,125. Langkah selanjutnya yaitu kita akan menggambar kurva daerah kritisnya. Setelah kita gambar, kita akan memasukkan nilai dari taraf signifikansi tadi yaitu 1,64 dan kita juga akan memasukkan nilai uji statistiknya yaitu 0,125. Dari sini kita mengetahui bahwa 0,125 ini lebih kecil dari 1,64 sehingga dia masuk ke dalam daerah penerimaan H0. Lalu dapat ditarik kesimpulan bahwa H0 diterima karena memenuhi Z0 lebih kecil sama dengan Z alfa, yaitu 0,125 lebih kecil sama dengan 1,64. Sehingga pernyataan kepala puskesmas tersebut benar bahwa perawat A lebih banyak melakukan kesalahan dibanding perawat B. Contoh soal selanjutnya yaitu untuk menguji hipotesis proporsi dua populasi untuk uji dua pihak. Dengan contoh soal sebagai berikut. Seorang ahli farmakologi mengadakan percobaan dua macam obat antihipertensi. Obat pertama diberikan pada 100 ekor tikus dan ternyata 60 ekor menunjukkan perubahan tekanan darah.
Obat yang kedua diberikan pada 150 ekor tikus dan ternyata 85 ekor berubah tekanan darahnya. Apakah ada perbedaan antara obat 1 dan obat 2? Ujilah dengan derajat kebebasan 5%. Sama halnya dengan yang tadi, pertama kita akan menentukan kata kuncinya, yaitu 100 ekor tikus ini dan 60 ekor yang menunjukkan perubahan itu menjadi N1 dan X1. Lalu 150 ekor tikus yang diuji dan 85 ekor yang mengalami perubahan itu merupakan N2 dan X2-nya. Kemudian 5% ini akan menjadi alfa atau derajat kebebasannya, yaitu 0,05. Lalu kita akan mencari nilai P1 dan P2 sama seperti tadi menggunakan rumus X per N, sehingga didapatkan hasil P1 sama dengan 0,6 dan P2 0,56. P bar atau P rata-ratanya kita dapatkan 0,58. Kemudian kita dapat merumuskan hipotesisnya. H0 yaitu obat 1 dan obat 2 memiliki perbedaan, sedangkan H1 obat 1 dan obat 2 tidak memiliki perbedaan. Rumusnya H0 P1 sama dengan P2 dan H1 P1 tidak sama dengan P2. Lalu taraf signifikansinya dikarenakan alfanya 5% atau 0,05 dan kita menguji dua pihak, maka alfa tersebut kita bagi dengan 2 dan menjadi 0,025 dan digunakan untuk melihat harga Z-tabel, yaitu seharga 1,96 untuk uji dua pihak. Lalu kriteria pengujiannya, H0 akan diterima jika Z0 berada di antara min Z alfa per 2 dan Z alfa per 2. Kemudian H0 akan ditolak jika Z0 kurang dari min Z alfa per 2 atau Z0 lebih dari Z alfa per 2. Kita akan masuk ke uji statistiknya dengan menggunakan rumus P1 dikurang P2 per akar dari P rata-rata dikali 1 dikurang P rata-rata dikali 1 per N1 tambah 1 per N2. Kemudian kita tinggal masukkan angkanya dan akan didapatkan hasil perhitungannya yaitu sebesar 0,66. Lalu kita akan menggambarkan kurva daerah kritisnya. Karena ini uji dua pihak, maka daerah kritisnya terdapat pada sisi kiri dan sisi kanan kurva. Kemudian kita akan masukkan nilai taraf signifikansinya yaitu 1,96 tadi menjadi 1,96 dan di sisi kirinya menjadi min 1,96. Kemudian kita akan masukkan nilai uji statistik tadi 0,66. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa Z0-nya masuk ke dalam daerah penerimaan H0. Sehingga kita dapat menarik kesimpulan H0 diterima karena memenuhi Z0 berada di antara min Z alfa per 2 dan Z alfa per 2, yaitu 0,66 berada di antara min 1,96 dan 1,96. Sehingga telah terbukti bahwa obat 1 dan obat 2 memang memiliki perbedaan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri maupun kalian para pendengarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.